Banyak perusahaan-perusahaan strategis di Indonesia seperti kereta api, kantor pos, Garuda Indonesia, perusahaan listrik negara, dan lain-lain yang merupakan perusahaan bekas milik Belanda yang kemudian menjadi milik Indonesia. Ada yang diakuisisi melalui cara baik-baik, namun ada yang diakuisisi dengan kekerasan. Nah, kira-kira gimana kisahnya? Ayo kita bahas. Sejarawan Bondan Kanumoyoso yang riset disertasinya jadi buku, yaitu Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia pada tahun 2001, menjabarkan bahwa proses nasionalisasi sebenarnya sudah berlangsung sejak awal 1950-an. Melalui pembelian saham beberapa perusahaan, contohnya Dea Fasce Bank, yang dinasionalisasi pemerintah secara bertahap dengan membeli sahamnya mulai 1951. Pada 1953, sahamnya terbeli semua dan ganti nama jadi Bank Indonesia. Lalu ada juga perusahaan listrik negara dan jawatan kereta api adalah perusahaan-perusahaan umum yang langsung diserahkan dalam bentuk perusahaan kepada Indonesia. Ada juga jawatan pos telegram dan telekomunikasi, jawatan pegadaian, jawatan angkutan motor, dan beberapa perkebunan. Selain itu, pemerintah melakukan nasionalisasi dan alih teknologi dengan cara berkongsi dengan perusahaan Belanda. Contohnya Garuda Indonesia Airways yang mengambil alih aset dari Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaartmaatschappij atau KNILM dan kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan induknya Koninklijke Luchtvaartmaatschappij atau KLM. Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi secara bertahap terhadap perusahaan-perusahaan yang menyangkut kepentingan umum sehingga hal ini bisa dibilang nasionalisasi tahap 1 berlangsung dengan baik karena dua pihak diuntungkan. Indonesia mendapatkan perusahaan-perusahaan strategis, Belanda menerima pendapatan dan penerimaan saham tersebut. Dalam kurun waktu 6 tahun, dari tahun 1951 hingga 1957, usaha nasionalisasi dan penguatan ekonomi dalam negeri sudah berjalan. Namun, masyarakat bawah, terutama kalangan buruh, menganggap Indonesia belum sepenuhnya berdaulat secara ekonomi. Ditambah publik makin skeptis karena status Irian Barat saat itu masih dikuasai Belanda. Kedua masalah kedaulatan ini bakal meningkatkan potensi konflik bila tanpa solusi cepat menurut Bondan. Itu terbukti saat PBB menolak usulan Indonesia membahas masalah Irian Barat. Kecewa dan kehabisan opsi, pemerintah Indonesia berbelok ke jurusan lain, yaitu nasionalisasi paksa perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia dengan beberapa cara. Pada tanggal 1 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan adanya aksi mogok selama 24 jam terhadap semua perusahaan Belanda dan dilakukan langsung hari berikutnya. Perusahaan-perusahaan Belanda dikuasai oleh para buruh dan pekerja Indonesia. Sementara pemerintah Indonesia melakukan pengusiran bagi warga Belanda di Indonesia. Tercatat, dari sejak 1957 hingga 1960, sebanyak 700-an perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 70% perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia zaman itu. Sejak terjadinya gelombang nasionalisasi paksa itu, kepemilikan dari 90% produksi perkebunan beralih ke tangan pemerintah. Demikian juga dengan 60% nilai perdagangan luar negeri dan sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan, bank-bank, perkapalan, dan sektor jasa. Kebijakan nasionalisasi aset perusahaan Belanda oleh pemerintah Indonesia membawa dampak yang sempat kurang baik di jangka pendek. Tidak lama setelah nasionalisasi terlaksana, terjadi goncangan terhadap proses produksi perusahaan yang disebabkan hilangnya orang-orang Belanda yang rata-rata menduduki posisi penting dalam perusahaan. Faktor politik juga memberikan pengaruh di mana pelaksanaan nasionalisasi bersamaan dengan pergantian sistem pemerintahan parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin. Corak demokrasi terpimpin lebih menonjolkan sisi politik dan kurang memperhitungkan sisi ekonomi sehingga kinerja perusahaan-perusahaan ini jadi tidak sebagus dahulu walau akhirnya perlahan-lahan jadi membaik seiring berjalannya waktu.
Dari hal ini, beberapa hal yang bisa dipelajari, bahwa nasionalisasi perusahaan asing itu ada keuntungannya, karena perusahaan-perusahaan yang bagus jika dimiliki Indonesia akan tentu berdampak baik bagi ekonomi Indonesia, karena penghasilannya langsung untuk bangsa Indonesia. Namun, tentunya hal ini lebih bagus jika dilakukan secara baik-baik, agar tidak menimbulkan konflik dengan pihak yang akan dinasionalisasi. Selain itu, jika perusahaan yang sudah dinasionalisasi agar diisi orang-orang yang kompeten dan bukan titipan, agar perusahaan yang sudah dimiliki bisa berjalan dengan baik.